Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Almadani dengan NIM 905123082 dari kelas A Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar monopoli. Adapun materi yang pertama itu definisi pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli, yang berarti penawaran perusahaan monopoli adalah penawaran pasar. Adapun materi yang kedua itu ciri-ciri pasar monopoli. Adapun yang pertama itu hanya ada satu penjual, yang kedua perusahaan monopoli menentukan harga price market, yang ketiga itu perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan, sementara konsumen memaksimalkan kepuasan. Adapun materi yang ketiga itu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Adapun yang pertama itu sumber daya unik yang tidak dimiliki pesaing. Yang kedua itu skala ekonomi yang menguntungkan. Yang ketiga itu perlindungan hukum melalui undang-undang. Adapun materi yang keempat itu kurva permintaan dan kekuatan monopoli. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kekuatan monopoli memungkinkan perusahaan menghilangkan pesaing dan mengendalikan harga. Adapun materi yang kelima itu kurva penawaran monopoli. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli. Adapun materi yang keenam itu keseimbangan perusahaan. Pendekatan keseimbangan perusahaan mencakup yang pertama yaitu pendekatan keseimbangan, yang kedua pendekatan total, yang ketiga pendekatan marginal. Nah, adapun materi yang ketujuh itu monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi ketika suatu perusahaan memiliki sumber daya khas yang tidak dimiliki perusahaan lain. Adapun materi yang kedelapan yaitu kebaikan dan keburukan monopoli. Kebaikan yaitu yang pertama efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu menghindari produk tiruan. Yang ketiga itu skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang keempat, efisiensi dalam pengadaan barang publik. Keburukan yang pertama itu penyimpangan alokasi sumber daya, yang kedua ketidakadilan dalam pembagian pendapatan, yang keempat mengurangi kesejahteraan. Nah, adapun yang materi yang ke-9 yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, tetapi ikhtikar menjual barang lebih sedikit untuk menaikkan harga dilarang karena bertentangan dengan nilai Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.